Udahlah, aku benci sama mama. Duh, kenapa sih aku jadi mikirin mama terus? Hai Nabila, dari tadi ngelamun aja. Berantem lagi ya sama mama kamu? Kamu nggak boleh marah berlebihan gitu, Bil. Tapi mama aku tuh gak pernah ngerti perasaan aku, nih. Mau bagaimanapun juga, ya tetap mama kamu. Ridha Allah selalu ada padanya. Oh iya, aku punya buku bagus nih buat kamu. Dibaca ya. Buku yang sedang Nabila baca yaitu Kisah Siti Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Siti Hajar melahirkan anak yaitu Ismail, Siti Sarah yang merupakan istri pertama dari Nabi Ibrahim berjanji tidak akan mau tinggal satu atap dengan Siti Hajar dan anaknya. Wahai suamiku, saya tidak kuasa menahan rasa cemburu ini. Saya berjanji tidak akan mau tinggal dengan Siti Hajar beserta anaknya dalam satu atap. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantarkan Siti Hajar istrinya dan Ismail anaknya untuk tinggal di tempat tandus yang pada saat itu tidak ada penghuninya sama sekali. Maka tentu saja Nabi Ibrahim sangat sedih. Puluhan tahun menunggu kehadiran buah hati, namun akhirnya harus dipisahkan. Ketika Nabi Ibrahim hendak pergi, Siti Hajar berkata, Wahai suamiku, kemanakah engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai suamiku? Ya benar, Allah lah yang memerintahkanku. Jika begitu, maka lakukanlah. Insya Allah, Allah tidak akan membiarkan kami kesusahan di sini. Mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan anak dan istrinya itu. Setelah melewati sebuah bukit hingga tak terlihat oleh istrinya, Nabi Ibrahim berbalik menghadap Baitullah dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungi dan cukupilah kehidupan anak dan istriku di sini. Nabi Ibrahim pun melanjutkan perjalanannya kembali ke negeri Syam. Suatu ketika di padang pasir yang tandus bernama Tanah Mekah, Siti Hajar kebingungan mencari air untuk Ismail yang terus menangis karena kehausan. Maka berlari-larilah ke sana kemari tanpa arah dan tujuan. Berkali-kali ia naik turun antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, tetapi tidak didapatnya setetes air pun. Subhanallah, sabar ya nak, sabar sayang. Ibu akan mencari air untukmu anakku. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara Bukit Sofa dan Marwah dalam mencari sumber air akhirnya dijadikan suatu rukun haji yang dinamakan Sya'i. Para muslim yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Siti Hajar agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkanlah Ismail di tempat yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki Nabi Ismail yang diletakkan di tanah itu seketika
muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Masya Allah, air, air. Lalu Siti Hajar pun segera minum dengan puasnya dari sumber mata air itu. Dan Ismail kecil pun berhenti menangis. Tak lama kemudian, mata air itu semakin berlimpah. Jibril pun berkata pada air itu, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Siti Hajar pun mengucapkan, Zam-zam. dengan izin Allah, mata air itu mengumpul. Sampai sekarang, mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air yang dapat kita kenal dengan sebutan air Zam-zam. Setelah peristiwa itu, kemudian datanglah suatu khalifah dagang Arab dan suku Surhum yang kebetulan sedang kehausan mencari-cari air. Panas sekali hari ini. Ya betul, aku haus sekali. Dan bekal kita pun semakin menipis. Airnya sudah habis. Betul sekali. Kita harus segera mencari mata air. Sesampainya di kota Mekah, tiba-tiba mereka melihat burung-burung yang sedang berterbangan di atas bukit. Mereka menduga pasti ada air di tempat burung-burung itu. Kita sudah berjalan jauh melewati padang pasir yang sangat tandus. Di mana ada air? Bagaimana kita bisa mendapatkan air? Hah, coba lihat di sana. Burung-burung yang sedang berterbangan. Pasti di sana akan ada sumber air. Ya betul, mari kita ke sana. Dan ternyata dugaan mereka benar. Di tempat itu, mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail berada di tepi mata air yang jernih. Pedagang Arab itu menemui Siti Hajar, memohon izin untuk meminta air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wahai saudaraku. Bolehkah kami meminta air? Kami sangat kehausan sekali. Tentu saja boleh. Silahkan duduk, wahai saudaraku. Siti Hajar pun mengizinkannya, dan mereka pun meminum dengan puasnya. Air ini sangat sejuk sekali. Betul. Sangat mengenyangkan untuk tubuh kita yang lapar. Alhamdulillah, wahai saudara-saudaraku. Allah Maha Pencipta dan Maha Berkehendak. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraku atas airnya. Tidak masalah, wahai saudaraku. Kami semua harus pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bertahun-tahun lamanya, Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah untuk mengunjungi anak dan istrinya. Sesampainya di sana, terkejutlah beliau melihat mata air yang melimpah ruah di tempatnya, dan di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam suamiku. Masya Allah, tempat ini sudah subur sekali. Beliau pun lega karena istri dan anaknya masih hidup sehat dan tercukupi. Siti Hajar lalu menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada suaminya, Nabi Ibrahim. Mendengar hal itu, Nabi Ibrahim kemudian memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doanya. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Rob. Demikianlah kisah Ismail dan ibunya Siti Hajar dalam mencari sumber air Zam-zam. Dengan mempelajari
mempelajari kisah inspirasi tokoh Islam mendorong kita terus berusaha, berjuang, dan pantang menyerah, serta mensyukuri apa yang Allah berikan. Kemana-mana